Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Silvius GG. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang gender dan politik kepemimpinan perempuan dalam ruang patriarki. Studi case kemenangan Seri Juanda pada Pilkada tahun 2024. Gender dan politik. Gender dan politik ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dalam praktik politik, perempuan sering menghadapi hambatan yang lebih besar dibanding laki-laki. Hambatan tersebut muncul karena masih kuatnya budaya patriarki yang menganggap laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, semakin banyak perempuan yang berhasil dan menduduki jabatan politik penting. Ini kan salah satu contoh dari studi case-nya kemenangan Seri Juanda pada Pilkada 2024. Dia terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara. Ini merupakan salah satu contoh bahwa kepemimpinan itu bisa setara, bisa laki-laki juga, bisa perempuan juga. Selanjutnya gender. Apa sih gender itu? Gender adalah peran, tanggung jawab, dan harapan yang dibentuk oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Contohnya, laki-laki dianggap tegas dan kuat. Demikian perempuan juga dianggap lembut dan mengurus rumah tangga. Padahal kemampuan memimpin tidak dibentuk oleh jenis kelamin, tetapi oleh kompetensi dan pengalaman dan kemampuan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Pengertian politik. Apa itu politik? Politik adalah proses memperoleh, menggunakan, dan mempertahankan kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Politik tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga perempuan yang memiliki hak yang sama untuk memilih, dipilih, menjadi pemimpin, menentukan kebijakan, dan lainnya. Apa itu patriarki? Patriarki adalah sistem sosial yang menetapkan laki-laki sebagai kelompok yang lebih dominan dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti patriarki, laki-laki yang sering dianggap bahwa lebih layak menjadi pemimpin, dan perempuan sering dipandang juga sebagai kurang mampu dalam posisi politik, dan juga keputusan penting yang lebih banyak diambil laki-laki dibanding perempuan. Akibatnya partisipasi politik perempuan menjadi rendah dan kesempatan perempuan menjadi pemimpin menjadi lebih terbatas. Selanjutnya perempuan dalam politik Indonesia. Partisipasi perempuan dalam politik Indonesia ini terus meningkat, tetapi masih menghadapi banyak tantangan seperti stereotip gender, minimnya dukungan partai politik, keterbatasan akses sumber daya politik, dan budaya patriarki yang masih kuat. Karena itu, kehadiran perempuan dalam partai politik penting untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Jadi setelah tadi kita bahas perempuan dalam politik di Indonesia, di sini ada studi kasus di Maluku Utara. Jadi pada Pilkada 2024,
Shirley Juanda ini berhasil memenangkan pemilihan gubernur dan menjadi perempuan pertama yang terpilih dan memimpin di Maluku Utara. Nah, jadi hal ini kan menunjukkan bahwa salah satu keberhasilan yang menjadi perhatian. Kenapa? Karena dia berstatus perempuan dan juga berasal dari kelompok minoritas Tionghoa beragama Kristen di wilayah mayoritas Muslim. Nah, jadi kemenangan ini menunjukkan bahwa pemilih tidak hanya mempertimbangkan jenis kelamin, tetapi juga kapasitas dan visi misi kepemimpinan kandidat tersebut. Dengan demikian, mengapa kasus ini penting dalam kajian gender? Nah, karena selama ini terdapat anggapan bahwa politik adalah dunianya laki-laki. Nah, namun dari kasus Shirley Juanda ini menunjukkan bahwa perempuan mampu bersaing dalam politik. Perempuan mampu mendapatkan kepercayaan publik. Perempuan dapat mempertahankan stereotip gender. Kasus ini menjadi bukti bahwa kualitas kepemimpinan lebih penting daripada jenis kelamin. Oke, next. Jadi analisis gender terhadap kemenangan Shirley Juanda. Nah, setelah kita mengetahui kemenangan Pilkada 2024 kemarin, apa sih hubungan terhadap gender kemenangan tersebut? Pertama, representasi politik perempuan. Nah, kemenangan Shirley Juanda menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi representasi kelompok perempuan dalam politik. Artinya, perempuan memiliki ruang yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Nah, dan juga perempuan menjadi simbol kesetaraan gender. B. Perlawanan terhadap patriarki. Nah, keberhasilan Shirley Juanda dapat dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya patriarki yang selama ini mendominasi dalam politik. 3. Perubahan cara pandang masyarakat. Masyarakat mulai melihat secara luas, secara terbuka, secara nyata bahwa pemimpin tidak harus laki-laki. Perempuan juga memiliki kemampuan memimpin daerah. Nah, gender terhadap kemenangan Shirley Juanda ini menjadi contoh nyata bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama. Nah, dampak positif bagi politik Indonesia. Kemenangan perempuan dalam Pilkada tahun 2024 kemarin dalam studi kasusnya Shirley Juanda, Maluku Utara, memberikan beberapa dampak. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri perempuan agar perempuan lebih percaya diri untuk terlibat dalam politik. Kedua, mendorong kesetaraan gender agar masyarakat semakin terbuka terhadap kepemimpinan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Ketiga, menjadi inspiratif. Nah, perempuan muda memiliki contoh nyata bahwa mereka juga dapat menjadi pemimpin daerah yang mampu nasional. Nah, jadi kasus kemenangan Shirley Juanda pada Pilkada Maluku Utara tahun 2024 kemarin menunjukkan bahwa perempuan mampu memperoleh legitimasi politik di tengah budaya patriarki yang masih kuat. Fenomena ini membuktikan bahwa gender tidak menentukan kemampuan memimpin. Politik harus memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan. Kualitas, legitimasi, kapasitas untuk memimpin. Kualitas,
kualitas, legitimasi, dan kapasitas kepemimpinan lebih penting daripada jenis kelamin. Oke, dengan demikian pembahasan kali ini kita harus akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvius KG pamit undur diri.